Perdebatan soal baik buruknya game bagi kita emang gak ada habisnya ya. Sejak Pong dan Tetris muncul, sebagian orang bilang video game berdampak buruk bagi kita. Tenang, mereka belum sadar aja kalau bermain game ternyata masih 11-12 dengan nge-gym. Tapi bedanya, game bertujuan untuk melatih otak, sedangkan nge-gym untuk latihan otot. Kelihatannya sih cuma aktivitas buat hiburan saja, tapi ternyata game bisa membantu meningkatkan jumlah materi abu-abu di dalam otak. Bagian dari sistem saraf pusat ini bertugas mengendalikan semua fungsi otak. Atau lebih spesifiknya, bertanggung jawab dalam pengendalian otot dan persepsi sensorik yang meliputi fungsi ingatan, pendengaran, penglihatan, emosi, komunikasi verbal, pengambilan keputusan, dan pengendalian diri. Pokoknya semua fungsi terpenting di dalam tubuh kita. Jadi, kita perlu banget nih menjaga kesehatan materi abu-abu, karena dengan begini, proses berpikir kita akan lebih cepat. Kesehatan dan kualitas hidup kita juga bisa membaik. Peneliti dari University of Rochester, New York menyimpulkan, video game bisa membuat para pemainnya lebih peka terhadap lingkungan di sekitar mereka. Game action terbukti bisa meningkatkan performa mereka dalam uji visualisasi sampai 25% dibandingkan game biasa. Kelebihan ini nggak cuma berlaku di video game, tapi juga bisa meningkatkan skill yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, skill saat menyetir atau mencari teman di dalam kerumunan. Tetap aja sih, kamu nggak serta-merta harus duduk berjam-jam atau malah berhari-hari di depan konsol dan PC hanya untuk bermain game agar otakmu makin encer. Para fans berat game dan dunia fantasi nggak perlu lagi lah merasa bersalah setelah asik bermain game. Nah, apa kamu masih pusing menentukan tujuan hidupmu? Berarti udah saatnya tuh kamu mencari hobi baru dengan bermain game. Mereka yang biasa bermain video game tahu betul caranya memperkirakan kemajuannya sendiri, karena semuanya memang terukur. Akan ada poin, level, tujuan, dan sasaran. Semua informasi ini harus diproses sehingga gamer bisa melacak kemajuan dan menetapkan tujuannya. Di banyak game juga diberlakukan misi harian. Kalau sampai melewatkannya sehari saja, si gamer gak akan dapat hadiah. Karena inilah mereka mengintegrasikannya ke dalam aktivitas harian. Sebagian gamer hebat juga menetapkan kebiasaan atau rutinitas kecil yang harus dilakukan setiap hari. Kepuasan yang mereka rasakan setelah mendapat skin atau senjata baru bisa memotivasi mereka untuk melalui semua kebosanan. Mungkin saja saat harus ngobrol lama lewat telepon, mereka juga nyoret-nyoret buku hanya untuk mencari kesibukan. Sekarang ini, kita lebih banyak terisolasi dari orang lain secara fisik. Game bisa menghadirkan pengalaman menarik bersama teman dan keluarga si gamer. Dengan menghabiskan banyak waktu bersama teman, mereka akan mendapatkan banyak manfaat. Yang terpenting, pakai headset. Dengan bermain game online, mereka juga bisa berinteraksi dengan banyak orang di seluruh dunia. Mereka akan bertemu dengan orang-orang yang punya beragam kepribadian dan bahasa, lalu bisa meningkatkan kemampuan komunikasinya. Mereka yang kesulitan berkomunikasi langsung dengan orang lain pastinya akan sangat terbantu. Misalnya saja, teman mereka tinggal di kota lain atau di luar negeri. Metode komunikasi modern seperti ini bisa meningkatkan skill dan rasa percaya diri saat harus berinteraksi langsung dengan orang lain. Apalagi kalau kamu termasuk pemalu dan sulit memulai percakapan. Selain itu, kalau kamu mau mempertajam ingatanmu, jadikan video game sebagai top listmu ya. Sebelum memulai permainan, kamu harus memperhatikan dan mengingat-ingat petunjuknya. Kuasai juga tombol pada keyboard atau joystick agar karakter dan objek di dalam gamemu mudah digerakkan, sampai kamu menghafalnya di luar kepala. Dijamin deh, ingatan dan ketangkasanmu akan naik level. Pasti sulit ya mempelajari cara kerja video game sambil memainkannya langsung. Seringnya, kita cuma mau fokus untuk menyetir mobil, membangun rumah, atau mengikuti pertempuran secepat mungkin. Meski begitu, belajar sambil bermain game bisa jadi kesempatan emas loh. Nggak termasuk orc di level 17 yang nggak tahan dengan ramuan api sih. Sejak awal, para pembuat game sudah tahu kalau video game nggak cuma bisa meningkatkan skill membaca atau berhitung. Dan benar saja, game yang beredar saat ini juga menyisipkan pengetahuan soal masak-memasak, ekonomi,
sejarah dunia, politik, sains, sastra, arsitektur, dan bidang lain yang bisa saja sulit diakses. Banyak di antaranya juga menyertakan peristiwa bersejarah pada alur ceritanya. Apalagi dengan banyaknya peristiwa yang berseliweran ini, game bisa mengambil inspirasinya dari situ. Sejarah bisa dihidupkan di hati para gamer, sehingga mereka bisa semakin berminat untuk mempelajari suatu zaman, tokoh sejarah, dan alam semesta. Coba deh, mulai mainkan game dinosaurus. Tahu-tahu kamu sudah mempelajari semua spesiesnya di internet. Game action sangat mengandalkan kecepatan. Karakternya bisa saja berlari-lari menghindari serangan yang berasal dari segala penjuru, sambil melihat peta agar tetap tahu kalau dia melewati jalan yang benar. Banyak gambar dan peristiwa yang berseliweran di monitor cuma bisa diamati dari ekor mata. Tentunya sulit kan bermain game dalam kondisi seperti ini? Jadi, pertimbangkan juga ya, kamu perlu sering-sering memainkan game yang sama agar reaksi otak terhadap jemari dan tanganmu semakin responsif. Aktivitas yang dilakukan berulang kali bisa merangsang koneksi antar sel otak, sehingga terbentuklah jalur saraf di berbagai belahan otak. Makin sering kamu berlatih, akan semakin kuat jalur sarafmu. Itulah yang menjadi dasar struktural dalam belajar. Aktivitas yang berkali-kali kamu lakukan bisa mengubah struktur otak. Dengan mencurahkan waktu dan energimu, kamu akan semakin mahir dalam melakukan gerakan menghindar, membangun konstruksi di video game, atau memukul bola bisbol sampai keluar taman. Aktivitas fisik dan bermain game biasanya nggak dilakukan secara bersamaan. Memangnya kamu bisa jogging sambil berburu monster? Meski begitu, dengan realitas virtual di masa depan, tubuh kita bisa saja lebih fit saat bermain game daripada saat nge-gym. Kebanyakan konsol besar sudah dilengkapi dengan teknologi yang mendorong pemainnya untuk tetap bergerak dan berdiri. Saat ini, ada juga game seluler yang bisa dimainkan di dunia nyata. Pemainnya bisa merasakan pengalaman menyusuri kota, menemui teman-temannya, dan mencari harta karun yang tersembunyi di tempat rahasia. Jadi, kamu bisa tuh menjadikan video game sebagai alasan untuk lebih mengenal lingkunganmu atau keluar rumah selama beberapa jam. Oke, kemana lagi nih game akan membawa kita? Gak bisa dipungkiri, kita semua pasti menua. Seiring bertambahnya usia, kita akan merasakan kesenangan sekaligus kengenesannya. Sama seperti tubuhmu, otak juga perlu tetap fit. Teka-teki silang, permainan papan, dan sudoku memang bisa merangsang otak. Tapi video game justru lebih ampuh lagi. Selain bisa membuat jalur saraf di otakmu, game ternyata mampu menjaga ketajaman dan penyesuaian otak kita. Banyaknya tugas yang harus kamu lalui di video game akan melatih otak dan mempertajam pikiran. Woi, nonton TV-nya jangan terlalu dekat dong, nanti matamu bisa rusak. Kamu ingat dengan kata-kata ini? Duduk terlalu dekat dengan monitor memang kurang bagus untuk mata, tapi sebetulnya bermain game bisa meningkatkan ketajaman mata. Penglihatan para gamer lebih tajam dari manusia rata-rata. Nah kan, memelototi monitor ternyata bisa bikin kamu lebih awas. Suatu penelitian dari McMaster University membuktikan bermain video game bisa mempertajam penglihatan. Game bisa mengasah otak kita untuk melihat hal-hal detail, serta mengikuti gerakan dan perubahan cahaya. Setelah memainkan video game action selama lebih dari 40 jam dalam sebulan, mata dari kebanyakan pasien terus membaik. Kalau temanmu masih aja kepo dengan hobimu bermain game, bilang aja, kamu lagi berusaha mempertajam penglihatanmu, oke? Dalam video game multiplayer, pemainnya harus membentuk tim dengan pemain lain. Ada juga game yang memerlukan pemimpin. Ketua tim ini berhak menentukan komunikasi antar pemain, membuat strategi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tim, serta membuat anggota timnya tetap fokus pada tujuan. Para pemain harus segera mengatasi masalahnya sambil tetap mengedepankan sasaran jangka panjang. Kemampuan ini akan semakin terasa dan bisa terus beradaptasi dengan banyak tim di berbagai lingkungan permainan dan skenario. Dalam bisnis, skill kepemimpinan seperti ini perlu dimiliki oleh para supervisor, manajer, dan CEO. Baik sebagai pemimpin maupun anggota tim, kamu akan mendapat pengalaman yang bisa diterapkan di dunia kerja. Kamu pasti nggak mau kan mengalami kegagalan yang menyakitkan itu setelah berusaha mati-matian? Kalau sudah begini, kamu perlu memulai dari awal lagi.
Kehilangan semua poin, mencoba mengingat-ingat lokasi jarahanmu, dan sebisa mungkin berusaha mendapatkannya lagi. Emang benar, video game gak akan membahayakan jiwamu, tapi kamu perlu mempertaruhkan karakter dan semua kemajuanmu. Para gamer bisa segera mencari tahu cara menavigasi dunianya dan terbiasa menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Dalam video game, yang ada cuma menang atau terus berusaha. Dengan begini, kamu bisa belajar dari kesalahanmu sambil terus naik level sampai finish. Makanya, video game bisa membuatmu lebih pede dan terus gigih dalam mencapai tujuan. Selain itu, kamu akan menjadikan setiap kesalahanmu sebagai peluang untuk belajar. Video game yang simple dan mudah diakses akan membuatmu happy, relax, dan terhindar dari baper. Kita semua boleh kok santuy sebentar, dan video game bisa menciptakan kenyamanan yang pastinya kita perlukan. Gak ada salahnya kok kalau kamu mau bersenang-senang. Ada banyak game simple yang bisa kamu pilih dan mainkan sejenak, biar jadi mood boostermu. Cari saja yang bisa kamu mainkan. Selamat bersenang-senang! Mengecas ponselmu pas mau tidur adalah salah satu kesalahan terbesar yang akan merusak bateraimu dalam jangka panjang. Tugas baterai adalah memasok energi ponsel atau laptopmu sampai habis. Jadi yang terbaik adalah biarkan baterai melakukan tugasnya. Idealnya, kamu harus menjaga bateraimu terisi antara 20% sampai 80% agar daya tahannya lebih lama. Jangan sampai kamu membiarkan baterai ponselmu hingga 0%, sebab hal itu juga akan membuat bateraimu cepat rusak. Nggak masalah sesekali meninggalkan ponselmu dengan kondisi dicas, tapi mengecas ponsel di bawah sinar matahari adalah kesalahan besar. Baterai akan butuh waktu lebih lama sampai terisi penuh dan lebih cepat menyerap panas, membuatnya mati karena tekanan ekstrim baterai seringkali cenderung terlalu panas. Jadi menaruhnya di bawah sinar matahari ibarat memanggang seloyang cookies terlalu lama. Omong-omong tentang cookies, mungkin kamu pernah dengar bahwa cookies tak berguna dan buruk buat ponselmu. Taruh dulu bungkusan itu. Aku bukan lagi membahas cookies yang itu. Maksudku, notifikasi pop-up yang muncul dan memungkinkanmu menerima cookies untuk preferensi websitenya. Cookies itu sebenarnya dimaksudkan untuk menyimpan informasi dasar agar kamu nggak perlu repot lagi memilih preferensi bahasa, memasukkan email, dan password, atau hal-hal sederhana lainnya yang akan memudahkanmu menggunakan website. Memiliki simpanan cookies dan cache yang berlebihan bisa mengurangi kecepatan internet di browsermu. Terkadang juga membuat ponselmu berhenti bekerja, atau bahkan membuatmu tidak bisa mengakses bagian tertentu di website tersebut. Jadi, sebaiknya kamu sesekali membersihkannya agar browser dan perantimu bisa bekerja dengan lancar. Hindari mengunduh aplikasi dari sumber-sumber nggak jelas, meskipun ada tanda mencolok dengan tulisan gratis. Aplikasi-aplikasi tersebut membawa virus atau malware yang bisa berbahaya bagi ponselmu atau merusak datamu. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menghindari App Store tidak resmi dan hanya percaya pada App Store dengan reputasi ulasan dan rating yang baik. Jika kamu tergoda oleh aplikasi tidak jelas semacam itu, setidaknya unduhlah software antivirus untuk melindungi diri dan mengurangi risiko kerusakan. Cuma karena ponselmu water resistant, nggak berarti juga kamu bisa sering-sering membawanya berenang. Ya, lebih baik tinggalkan ponselmu di daratan ketika kamu berenang. Water resistance cuma berarti bahwa kalau ponselmu tidak sengaja ketumpahan air, kamu nggak perlu khawatir ponselmu akan rusak parah. Terpapar air selama 5-30 menit nggak masalah, tapi masih berisiko. Dan yang lebih penting lagi, jangan sering-sering celupkan ponselmu ke dalam air, meskipun cuma sebentar. Paparan air yang lama akan merusak perangkat kerasnya, dan akan membutuhkan banyak biaya untuk perbaikan. Membersihkan layar komputermu adalah kebiasaan baik, tapi apa kamu pernah membersihkan bagian dalamnya? Jangan! Nggak seharusnya kamu membongkar komputer atau melepas perangkat kerasnya tanpa alasan. Tapi debu bisa menumpuk di dalam dan merusak perangkat kerasmu. Jadi, ambillah handuk bersih dan kering. Kalau ada yang microfiber, dan bersihkanlah debunya. Pastikan membersihkan kipasnya dan sudut-sudut di dalam yang penuh debu dan kotoran. Kamu pasti terkejut waktu menemukan rambut, remah-remah, dan kotoran lain di dalam komputermu.
Jangan pakai produk pembersih biasa untuk mengelap permukaan laptop atau ponsel dari dalam. Kandungan bahan kimianya bisa menyebabkan kerusakan permanen. Aturan praktisnya, selalu pakai casing pelindung untuk ponselmu. Sebagian ponsel dilengkapi casing hardcover saat pembelian, tapi jika tidak, belilah sendiri. Ini penting kalau ponselmu terjatuh. Casing akan menyelamatkan layarmu dan juga mencegah goresan menyebalkan yang sering muncul entah dari mana. Apapun yang terjadi, jangan masukkan benda logam ke dalam charging port. Klip kertas, jarum bentul, dan kawat bukanlah benda yang tepat untuk membersihkan lubang tersebut. Benda logam bisa merusak perangkat keras di dalam charging port. Lubang-lubang kecil seperti charging port bisa dihinggapi banyak debu dan benda-benda kecil lainnya yang bisa merusak ponselmu. Gunakan benda dari kayu seperti tusuk gigi untuk membersihkan tepinya. Pastikan membersihkan dengan hati-hati. Kalau tidak, kamu bisa merusak beberapa bagian sensitif di dalamnya. Jangan mencoba membersihkan debu dengan meniupnya. Partikel air bahkan lebih merusak daripada benda logam. Jangan bawa laptopmu dengan memegangi layarnya, meskipun hanya jarak dekat. Bodi laptop dibuat karena alasan tertentu. Bodi tersebut bisa menahan tekanan ketika diangkat dan diletakkan di permukaan apa saja. Layarnya tipis dan sensitif, serta memiliki engsel yang rapuh yang tidak dibuat untuk menahan jenis tekanan seperti ketika dibawa. Cara membawa laptop yang ideal adalah dengan memegangnya menggunakan dua tangan dan menaruhnya di permukaan yang halus dan rata. Ketika terhubung dengan Wi-Fi umum, selalu pastikan koneksinya sah. Bayangkan ini, kamu sedang duduk di kedai kopi favoritmu dengan banyak kerjaan di tangan dan menemukan ada dua jaringan Wi-Fi independen. Kamu memilih salah satunya dan sampai di landing page di mana kamu diminta memasukkan email, password, dan informasi pribadi lainnya. Aneh. Landing page itu hampir sama seperti halaman yang biasanya kamu buka, tapi kamu melihat beberapa hal yang cukup aneh. Pertama, ada beberapa typo umum di halaman masuk, lalu logo kedai kopi berbentuk pixel. Ini adalah situs mockup yang dipakai orang-orang jahat untuk mencuri datamu. Karena mereka yang mengendalikan situs tersebut, mereka bisa melihat email dan passwordmu, juga dapat memiliki akses ke rekening bankmu serta informasi sensitif lainnya. Sebagian situs mockup tanpa cacat, jadi lebih baik kamu waspada kalau memakai Wi-Fi umum. Ketika ada yang rusak, lebih baik diperbaiki di dealer resmi. Mereka sudah terlatih untuk memperbaiki peranti khusus dan bisa menjamin tersedianya suku cadang tertentu dari perusahaan. Bengkel tak resmi bisa merusak perantimu, terutama untuk gawai unik yang cuma bisa diperbaiki oleh pusat resmi. Berhati-hatilah saat memilih tempat untuk memperbaiki gawaimu. Jadi, akhirnya kamu mendapatkan ponsel dengan penyimpanan besar seperti yang telah kamu impikan. Tapi, jangan terhanyut dan memasang banyak sekali aplikasi dan program, atau menyimpan ribuan foto serta video yang mungkin tak akan terpakai. Pastikan kamu tahu apa yang kamu unduh dan simpan di gawaimu. Kamu bisa buka pengaturan dan bersihkan yang tak terpakai di sana. Kalau ini tidak berhasil, ada software pihak ketiga yang memungkinkan kamu membersihkan program atau file tak terpakai tanpa merasa terlalu terikat. Memang sulit untuk menghapus semua itu kalau kamu masih berpikir, "Hey, nanti aku akan butuh itu." Ini semua tentang mengendalikan diri. Tapi, jika faktanya memang kamu butuh sebagian aplikasi itu dan nggak tega menghapusnya, coba simpan dalam hard disk eksternal. Kamu bisa beli yang memiliki penyimpanan beberapa terabyte dan menyimpannya di tempat aman serta bebas rusak. Solusi lain adalah menyimpan video dan foto-fotomu di cloud server agar bisa diakses dari manapun kamu mau. Jika kamu sibuk bekerja dan gak sempat menyimpan file ke dalam folder yang telah ditentukan, kamu cuma menaruhnya di seluruh desktopmu. Dan setelah beberapa minggu, kamu akan lihat laptopmu menjadi lambat banget. Desktop yang berantakan sebenarnya bisa memperlambat laptop karena inilah antarmuka utama yang menyita semua RAM. Luangkan waktu untuk merapikan file-filemu agar desktopmu bersih dan cepat. Mode malam bukan cuma keren karena bisa mengganti antarmuka aplikasi dan gawaimu, tapi juga sehat. Jika kamu termasuk orang yang matanya selalu nempel di layar ponsel, antarmuka berwarna gelap bisa mengurangi ketegangan matamu dan menjaganya agar lebih nyaman. Beberapa aplikasi populer memakai mode malam sambil tetap menjaga fungsi dan pengalaman pemakai yang sama.
Keuntungan lain dari mode malam adalah kamu bisa menghemat baterai lumayan banyak. Jika layar ponselmu jenis OLED atau AMOLED, semua piksel gelap yang nggak bersinar nggak menghabiskan baterai. Jadi, jika kamu nonton video, semua yang gelap atau hitam bukanlah piksel aktif, yang artinya ponselmu nggak memakai baterai untuk memasok daya ke bagian layar tersebut. Jika kebanyakan aplikasi dan antar muka ponselmu adalah mode malam, kamu sudah pasti menghemat baterai. Mungkin kamu juga bisa hemat baterai tanpa menggunakan kunci layar dan layar beranda dengan animasi yang mewah. Biarkan keduanya tetap hitam polos. Biasanya, kamu melakukan navigasi melalui layar beranda untuk menemukan aplikasimu, dan pastinya akan lebih mudah dan cepat dengan latar belakang gelap polos. Tanggal 30 Oktober 1759, penduduk Timur Tengah dikagetkan oleh gempa. Sejumlah retakan mulai terlihat di dinding rumah mereka. Atap mulai runtuh, orang-orang berlarian keluar rumah dan berkumpul di area terbuka. Tapi karena guncangannya kuat, mereka terhuyung-huyung dan jatuh. Sebulan kemudian, terjadi gempa lagi. Tapi gempa ini lebih kuat. Pepohonan banyak yang tumbang, rumah-rumah runtuh, dan jalanan menganga lebar oleh retakan. Bencana ini berlangsung selama 2 menit. Oasis, jalanan, dan kota-kota mulai hancur. Tapi hebatnya, bangunan kuno Baalbek tetap berdiri kokoh. Sebagian ahli sejarah menyatakan tempat megah dan misterius ini dibangun pada zaman Kekaisaran Romawi. Tapi banyak juga peneliti yang gak sependapat. Apapun kebenarannya, tempat ini tetap menjadi salah satu fenomena arkeologi penting dalam sejarah manusia. Bangunan paling menakjubkan di Baalbek adalah kuil Jupiter. Penduduk Kekaisaran Romawi meyakini kalau Jupiter memegang kekuatan petir dan guntur. Bangunan ini mirip platform dengan 54 kolom yang menopang atap megahnya. Sekarang ini kita cuma bisa melihat 6 kolom setinggi 20 meter. Masing-masing terdiri dari 3 bagian yang mirip pensil. Inti pensil ini terbuat dari timah yang membuat kolomnya sangat kuat. Masing-masing batu ini berbobot 80 ton atau setara dengan 35 Ford Explorer SUV. Lihat deh, ini blok terbesar di piramida Agung Giza. Tapi kalau dibandingkan dengan blok di Baalbek, ukurannya nggak seberapa. Fondasi di bawah kuil Jupiter masih awet. Dari sinilah para ahli tahu kalau kuil ini terdiri dari sekitar 25 batu monolitik yang masing-masing seberat 450 ton. Maka bobot blok di Baalbek hampir 4 kali lebih berat dari blok di Mesir. Di fondasinya juga ada 3 blok batu kapur jumbo lain dan masing-masing seberat 800 ton atau lebih dari 2 kali berat pesawat Boeing 747. Para pekerja konstruksi zaman dulu pasti kesulitan memahat bangunan besar yang terbuat dari batu. Dan setelah itu, mereka juga harus menariknya ke situs konstruksi, mengangkatnya sangat tinggi. Kalau harus mengulang logistik seperti ini di zaman now, mungkin para pekerja konstruksi akan nangis darah. Untuk melakukan pekerjaan ini, mereka butuh peralatan modern. Tapi pekerja konstruksi Baalbek nggak punya truk, kren, atau listrik. Terus gimana cara mereka ngerjain semua itu ya? Para ilmuwan berteori, mereka menggunakan tali, kerekan, dan sistem tuas. Biasanya, para insinyur zaman dulu membuat peralatan dari kayu. Sekitar 900 meter dari reruntuhan kompleks kuil, terdapat tambang. Menurut arkeolog, bahan batu di konstruksi tersebut kemungkinan diambil dari situ. Setelah mereka nemu satu blok batu kapur di tambang tersebut. Kelihatannya sih ukurannya terlalu besar, bahkan untuk konstruksi semegah itu. Monolit ini dinamakan sebagai Stone of the South. Panjangnya 20 meter dan lebarnya 4 meter. Para pekerja konstruksi zaman dulu nggak punya cukup waktu untuk benar-benar misahin batu ini dari batuan induknya. Sekelompok ilmuwan dari Austria memperkirakan bongkahan batu kapur ini berbobot lebih dari 1000 ton, kurang lebih setara dengan 3 pesawat Boeing atau 160 gajah Afrika. Para arkeolog juga dikejutkan dengan temuan lain di dekat Stone of the South. Di situ juga ada monolit yang beratnya lebih dari 1200 ton. Tapi pekerja konstruksi zaman dulu nggak berhenti di situ karena mereka meneruskan pekerjaannya. Pada tahun 2014, para arkeolog Jerman nemu satu blok batu yang beratnya 1650 ton di tambang yang sama. Belum ada yang tahu pasti kenapa orang zaman dulu perlu bongkahan batu yang beratnya setara dengan 125 bus sekolah itu. Proses pengangkutannya juga nggak diketahui dengan jelas. Lalu, kenapa ya mereka nggak melanjutkan pekerjaannya?
Hal ini juga masih menjadi tanda tanya. Intinya, monolit ketiga ini menjadi bongkahan batu terbesar yang telah diproses dalam sejarah manusia. Semakin didalami, malah semakin banyak pertanyaan yang bermunculan. Sebagian peneliti meyakini orang-orang zaman dulu punya peralatan canggih. Sebagian lainnya menepis pendapat ini, tapi mereka sangat penasaran dengan proses pengangkutannya. Di dunia ini ada banyak sekali bangunan dan artefak kuno, dan banyak di antaranya telah bikin para peneliti garu-garu kepala. Di dekat piramida Djoser di Mesir, para arkeolog nemu terowongan yang disebut Serapeum. Terowongan ini terdiri dari 24 sarkofagus seberat 70-100 ton. Semua kotak raksasa ini dipahat dari bongkahan granit dan diberi penutup berat. Bentuknya juga sangat simetris dan dindingnya sehalus kaca. Dengan teknologi semaju sekarang pun, hal ini sangat sulit dilakukan. Tapi orang Mesir kuno bisa melakukannya. Cawan Lycurgus merupakan artefak berharga dan memanfaatkan teknologi nano kuno. Cawan ini terbuat dari kaca yang bisa berubah warna saat disoroti cahaya dari depan. Warna cawan ini akan berubah menjadi hijau. Tapi kalau cahayanya berasal dari belakang cawan, warnanya menjadi merah tua. Dengan begini, gambar Raja Yunani, Lycurgus, berubah menjadi ungu muda. Para ilmuwan baru tahu mekanisme perubahan warna ini di akhir abad ke-20. Melalui mikroskop, mereka bisa mendeteksi partikel nano perak, emas, dan tembaga. Bahan tersebut dicampur ke dalam matriks kaca. Makanya, kita bisa mengamati perubahan warna yang dikenal sebagai dikroisme ini. Menariknya, emas dan peraknya dihaluskan hingga menjadi debu halus. Hal kayak gini gak mungkin cuma kebetulan. Kemungkinan besar, para ahli di zaman dulu tahu dengan apa yang mereka lakukan. Bolivia punya tempat menarik yang disebut Pumapunku. Seakan-akan di situ pernah ada raksasa purba yang bermain set konstruksi besar. Setelah puas main, mereka lupa merapikannya ke dalam wadah. Sebetulnya nggak ada raksasa kayak gitu kok. Dan blok batu besar itu diukir oleh para pekerja konstruksi zaman dulu, lebih dari 1.500 tahun yang lalu. Batu tersebut ada yang seberat 100 ton. Semua blok ini dibawa ke tempat setinggi hampir 4.000 meter di atas permukaan laut. Dari tambang yang jaraknya 97 km dari lokasi konstruksi. Di area situ juga nggak ada hutan. Artinya mereka nggak bisa pakai pohon untuk bikin roller kayu. Monumen ini didirikan oleh peradaban Inca. Para ilmuwan meyakini mereka belum mengenal roda sama sekali. Pada tahun 1992, penduduk desa di Tiongkok akhirnya menguras kolam ini. Nenek moyang mereka menggunakannya untuk nyuci baju dan nyari ikan selama ratusan tahun. Mereka terus memompa airnya selama 17 hari dan di dasar reservoirnya mereka dapat temuan mengejutkan. Para warga desa nemu pintu masuk menuju gua di kedalaman 30 meter bernama Gua Longyao. Pekerja tak dikenal telah membuat lorong seluas 30.000 meter persegi. Di situ ada banyak kamar, jembatan, kolam, dan kolom penopang langit-langit. Dinding gua dilapisi garis-garis dan pola ukiran aneh. Para ilmuwan belum nemu informasi mengenai siapa pembuat gua ini dan apa tujuannya. Teknologi konstruksinya juga masih jadi misteri. Antonio Stradivari tinggal di Italia pada abad ke-18. Dia seorang pembuat alat musik. Lebih dari 600 karyanya masih ada sampai sekarang, dan 500 diantaranya adalah biola. Salah satu instrumennya terjual di pelelangan dengan harga 230 miliar rupiah. Biola yang dibuat oleh sang master ini terdengar jernih dan dalam. Para peneliti juga nggak bisa ngejelasin kenapa alat musik Stradivarius menghasilkan suara yang unik. Mungkin karena pernis yang digunakan sang master untuk melapisi biolanya. Atau bisa juga karena kayu yang jadi bahan instrumen ini. Dulu, Eropa beriklim dingin. Karena itulah kayunya menjadi lebih padat. Dan alat musik dari kayu ini sangat enak didengar. Di kota Delhi, India, ada tiang setinggi 7 meter dan beratnya 6,5 ton. 98% dari tiang ini terbuat dari besi mentah. Pilar berumur 1.600 tahun ini nggak berkarat atau membusuk. Para ilmuwan meyakini monumen ini awet karena cuaca kering dan komposisi kimia logam yang kemungkinan anti korosi. Tapi mereka belum bisa mastiin gimana para pandai besi bisa bikin pilar besi yang anti karat itu. Prosesnya pasti rumit, dan para ahli metalurgi modern pun belum tentu bisa menirunya. Batu Al-Nasla terbagi menjadi 2 bagian secara lurus.
masing-masing batu berdiri di atas tumpuan kecil. Sebagian orang bahkan meyakini kalau batu ini telah menjadi bukti penerapan teknologi laser kuno. Tapi menurut geolog, belahan batu itu terbentuk oleh pergeseran tanah atau getaran alami yang terjadi di bawah batu. Kemudian menghasilkan retakan. Setelah ribuan tahun, retakannya semakin dalam dan perlahan monumen alami ini punya bentuk seperti sekarang. Ada inovasi keren di dunia headphone di tahun 2022 ini. Tada, headphone tak kasat mata. Ya, kamu nggak salah dengar. Gadget ini mentransmisikan ultrasound secara senyap lewat udara. Kamu akan merasa seperti sedang memakai headphone asli karena saat mentransfer ultrasound, benda ini menyatukannya ke dalam kantung yang dapat didengar tepat di luar telingamu. Kalau ada orang di dekatmu, mereka hanya akan mendengar seperti suara bisikan. Kalau kamu yang memakai headphone tak kasat mata, kamu akan tenggelam dalam audio spasial 3 dimensi yang berkurang hingga 90% hanya 1 meter dari posisimu. Kalau kamu memutar kepala atau bergerak, itu akan mengaktifkan sensor gerak yang bertanggung jawab atas pengenalan wajah. Sensor ini melacak telingamu untuk memastikan suara sampai ke tempat yang tepat. Saat pertama kali muncul, headphone sebenarnya cuma punya 1 lubang suara. Pada tahun 1880-an, operator telepon menggunakan semacam versi sederhana dari apa yang kita kenal sebagai headphone saat ini. Mereka harus menghubungkannya ke alat bersama dengan corong yang memungkinkan transmisi. Berat alatnya sendiri antara 3-5 kg dan seorang operator akan memegangnya di bahu mereka. Penemu tidak pernah benar-benar menginginkan headphone menjadi portable, atau setidaknya tidak sejak awal. Pada tahun 1970-an, kebanyakan orang menggunakan headphone untuk mendengarkan lagu di rumah. Perubahan besar dalam sejarah headphone hanya terjadi ketika Sony merilis Walkman. Banyak orang menginginkan headphone portable untuk mendengarkan lagu favorit mereka, bahkan saat di luar rumah. Kalau kamu menyadari baterai pada salah satu earbud lebih cepat habis, jangan takut. Bukan cuma kamu yang berurusan dengan masalah ini. Itu terjadi karena sinyalnya tidak akan sama kuatnya di kedua earbud. Misalnya, kalau perbedaannya naik antara 15-20% setelah kamu memakai keduanya pada waktu bersamaan, ya mungkin memang ada yang salah. Tapi, jika selisihnya 5%, semuanya normal karena sistem mengumpulkan data baterai dari masing-masing earbudmu. Jadi, tergantung di mana tepatnya kamu memegang ponsel. Bisa lebih dekat ke kiri atau kanan dari earbud atau seberapa konduktif satu sisi kepalamu dengan cara memblokir lebih sedikit sinyal. Dan umumnya earbudmu memiliki koneksi individual sehingga masing-masing akan menggunakan energi pada tingkat yang sedikit berbeda. Kalau kamu memakai mode pesawat saat bermain mobile game, kamu tidak akan mendapatkan iklan yang muncul sepanjang waktu di tengah permainan. Ide cerdas. Saat kamu mematikan suara di ponsel pintarmu, baterainya akan bertahan lebih lama. Getaran juga akan membuang energi. Kamu dapat mengisi daya ponsel lebih cepat jika memakai stop kontak daripada kabel USB. Tentu, kalau di dalam mobil sih tidak apa. Atau misalnya kamu sedang ada di suatu tempat dan hanya ada laptopmu. Tapi kamu pasti harus menunggu lebih lama. Masukkan tagar 31 tagar dan nomor teleponmu kalau ingin menyembunyikannya. Dengan begitu, saat kamu menelepon teman, mereka tidak akan bisa melihat siapa yang menelepon. Namun, kamu hanya dapat menyembunyikan nomormu selama panggilan saat ini. Kalau kamu ingin meminjamkan ponselmu kepada teman, tapi kamu ingin menjaga kerahasiaan semua pesan dan data pribadi yang lainnya, gunakan mode tamu. Gunakan 2 jari untuk mengusap dari atas ke bawah dan masuk ke ikon pengguna di kanan atas. Kamu akan melihat ikon tambahan tamu. Sekarang kamu dapat memilih tindakan mana yang akan kamu izinkan untuk teman atau siapapun yang memegang ponsel pintarmu. Ponsel cerdas sangat serbaguna sehingga perlahan-lahan menggantikan banyak hal di rumahmu. Kamu bahkan dapat menggunakan telepon sebagai pengganti remote TV. Ada aplikasi yang dapat menghubungkan TV melalui Bluetooth atau Wi-Fi. Apa kamu pernah membaca artikel di Wikipedia tentang topik yang sangat rumit? Seperti bagaimana ponsel atau beberapa gadget lain berfungsi. Kamu dapat menerjemahkannya ke dalam bahasa manusia biasa dengan memilih versi bahasa Inggris sederhana. Ini akan membawamu ke artikel yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Ponsel pintarmu itu dapat melihat cahaya inframerah. Jadi kalau kamu menembakkan sinar inframerah langsung ke kamera ponselmu,
akan ada sinar ungu di layarmu. Ini terjadi karena sebagian besar sensor pada kamera digital dapat merasakan frekuensi cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata kita. Pengecas nirkabel itu mudah dibawa kemana saja. Plus, ngaku aja, alat ini keren kan? Tapi kalau bateraimu lemah dan kamu perlu mengecas ponselmu sesegera mungkin, pengecas nirkabel tidak seefektif dan secepat yang konvensional. Kalau kamu punya beberapa baterai cadangan di rumah, kamu dapat menggunakan sisi negatif baterai sebagai stylus untuk ponsel pintarmu, baik pada iPhone ataupun Android. Benar, coba gulirkan di aplikasi, menavigasi halaman beranda dan menggambar di catatan. Stylus baterai dapat melakukan hampir semua hal yang dapat dilakukan oleh stylus biasa. Kamu juga dapat mengambil pensil dan aluminium foil, sobek selembar untuk membungkus penghapus di bagian atas pensil. Tada, stylus baru. Alat ini dapat berguna saat di luar sangat dingin dan kamu mengenakan sarung tangan sehingga tidak dapat mengontrol ponsel tanpa stylus. iPad dipasarkan bertahun-tahun setelah iPhone mengguncang dunia. Tapi tablet tersebut adalah proyek asli yang dikerjakan perusahaan Apple sebelum mereka mendapat ide untuk menerapkan sistem seperti itu ke telepon. Saat kamu ingin mengedit layar beranda, kamu mungkin akan mengambil ikon aplikasi dan memindahkannya kemanapun yang kamu mau, ya kan? Kemudian kamu akan mengambil aplikasi lain dan memindahkannya, lalu aplikasi lain, dan seterusnya. Jauh lebih efektif dengan hanya mengambil aplikasi, lalu mengetuk aplikasi lain yang ingin kamu pindahkan. Lalu kamu memindahkannya, meletakkannya di tempat yang kamu inginkan, dan semuanya selesai. Identifikasi wajah nggak menjamin nggak ada satupun yang akan membuka kunci ponselmu tanpa seizinmu. Mungkin ada situasi saat ponselmu diambil orang, dan dia mencoba membuka kunci identifikasi wajah memakai wajahmu. Jika itu terjadi, katakan saja, "Hai Siri, ponsel siapa ini?" Ponselmu akan segera macet, jadi orang yang memegangnya harus menggunakan kata sandi untuk membukanya. Kalau kamu ingin suara iPhone-mu lebih keras, buka setting, lalu music. Di bawah EQ, kamu akan melihat opsi yang disebut late night. Ini akan membuat suara yang keras jadi pelan, pada saat yang sama akan membuat suara pelan terdengar lebih baik. Kalau kamu punya AirPods selalu hilang, kamu dapat melacaknya dengan Find My App Apple. Pertama, kamu perlu memastikan AirPods-mu ditautkan ke ID Apple. Kamu perlu mengatur Find My App di iPhone, lalu kamu dapat memeriksa lokasi terakhir AirPods kesayanganmu di peta. Kalau kamu kehilangan cuma satu, kamu dapat memerintahkan untuk memutar suara. Dengan begitu, kamu dapat dengan mudah menemukannya, setidaknya selama benda itu terhubung ke Bluetooth dan dekat dengan beberapa perangkat Apple lain milikmu. Cukup luncurkan Find My App, buka tab Device, dan tekan opsi Play Sound. Untuk menghemat masa pakai baterai, simpan hanya 1 bat dan pakai bergantian dari waktu ke waktu. Kalau kamu sering memakai AirPods dan bateraimu sering habis, kamu bisa mengecas salah satunya saat menggunakan yang lain. Kamu bisa memakai iPhone untuk memeriksa status baterai AirPods dan casing pengisi dayanya. Cara pertama adalah membuka casing pengecas di sebelah iPhone-mu. Langkah ini akan meminta ponsel untuk menampilkan pop-up dan kamu akan melihat sisa baterai. Cara lain adalah dengan menambahkan widget baterai ke panel Today Notification Center. Widget ini hanya akan menyertakan AirPods saat kamu memakainya secara aktif, atau kamu dapat memeriksa sisa baterai di Apple Watch. Tempatkan casing pengecas yang terbuka di sebelah Apple Watch. Sekarang buka Control Center dan pilih opsi baterai. Kamu akan melihat statistik baterai untuk jam tangan, AirPods, dan casing. Siri sebenarnya dapat membacakan beberapa pesan terbaru untukmu. Siri dapat melakukannya melalui AirPods-mu. Kamu juga dapat menggunakan perintah suara cepat untuk membalas pesanmu. Kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang khusus untuk menyiapkan fitur seperti itu. Tapi kalau kamu ingin mematikannya, buka Settings, klik Siri and Search, lalu Announce Messages. Selain pesan, Siri juga dapat mengumumkan notifikasi melalui AirPods. Puluhan tahun lalu, belum ada yang ngebayangin bakal ada benda yang bisa nyimpan file sampai ratusan gigabyte. Teknologi sudah berkembang pesat dan kita terbiasa mindahin file dengan USB. Pada tahun 2000, 2 perusahaan besar berhasil ngembangin flash disk 1.0 yang kemudian berkembang menjadi USB 2.0, 3.0, tipe C, dan sebagainya. Fisiknya kokoh dan nggak gampang rusak, apalagi kalau dirawat dengan baik. Desain USB juga hampir tanpa celah, tapi kita sering bingung nentuin posisi yang benar saat mau nyolokin. Bener kan?
Dua lubang kotak ini bisa bikin USB nancep kuat di dalam port, jadi fungsinya emang ngebantu banget. Kamu bisa melindungi USB-mu pakai enkripsi loh. Jadi, kalau USB-mu dicuri, orang itu nggak akan bisa ngebaca isinya. File yang terenkripsi berisi huruf dan angka acak, bukan kata-kata utuh yang bisa dibaca. File ini cuma bisa diakses oleh pemilik USB. Tapi kalau kamu pakai layanan online untuk ngirim pesan atau email, enkripsi aja belum cukup. Si penerima pesan memang nggak bisa baca isinya, tapi website hostingnya bisa. Makanya, kamu perlu end-to-end encryption, biar informasi yang keluar masuk bakal jadi acak-acakan saat dibaca penyusup lalu lintas internet, termasuk layanan hosting. Kita semua tentu sudah familiar dengan penyimpanan cloud. Di zaman now, kita bisa nyimpan semua file desktop di internet dan mengakses datanya dari berbagai perangkat. Cuma dengan email dan password, data kita tersimpan aman di satu tempat. Penyimpanan cloud bukan data yang melayang-layang di awan, tapi server yang secara fisik menyimpan data. Masih mirip-mirip kayak komputer kok, tapi nggak ada monitornya. Server ini juga mahal banget, makanya kita sering diminta untuk membayar biaya layanan. Server cloud disimpan di pusat data di seluruh dunia yang dikelola oleh pihak ketiga, jadi mereka mendapat akses jarak jauh ke komputer. Server ini meliputi server master control, server cadangan, dan suplai server tertaut yang menjaga layanannya tetap baik. Makin mahal biaya layanannya, makin bagus juga servernya. Di dunia perkomputeran, file kita nggak bisa benar-benar kehapus. File yang mau kita hapus sudah ada di hard disk sebagai impuls listrik yang nantinya akan dipindahin ke recycle bin atau garbage. Itu nggak bikin filenya kehapus, tapi cuma dipindahin ke folder lain dan masih bisa dibalikin ke posisi semula. Jadi kalau kamu nggak sengaja ngehapus dokumen penting di komputermu, jangan langsung panik ya. Filenya masih bisa dicari, tapi kalau perangkatmu rusak, datamu pasti hilang. Di Windows 10, kamu ngiranya laptopmu benar-benar mati setelah di shutdown ya? Padahal enggak. Windows 10 cuma bikin perangkatmu masuk ke kondisi hibernasi, jadi aplikasimu bisa dipulihkan. Kalau kamu mau mematikan laptop, sebaiknya lakukan reset. Sistem operasi Windows dikenal ramah pengguna dengan memajang semua perintahnya. Tapi kalau kamu seorang pro, pakai cara ini aja. Buka bilah search dan ketik cmd untuk menampilkan command prompt. Nanti akan muncul banyak karakter yang kelihatan random, tapi dari sinilah kamu bisa memaksimalkan perangkatmu. Kalau kamu kurang menyukai tampilan gelap, ganti aja dengan warna kesukaanmu. Di command prompt, klik kanan di bagian nama lalu properties. Akan muncul window lain untuk milih warna. Pilih warna background dan teksnya atau sesuaikan pencahayaan window cmd-mu. Gampang kan? Yang lebih susah justru ngetik perintahnya di window. Kalau mau nyari semua driver di perangkat Windows 10, ketik perintah ini. Jangan lupa pakai spasi ya. Nanti daftar servermu akan muncul di layar dan kamu bisa langsung ngeberesin akar masalahnya daripada nyari satu persatu secara manual. Kamu juga bisa ngumpetin folder di komputermu loh. Ketik perintah ini di command prompt, lalu tekan enter. Jangan lupa ketik nama foldernya biar nggak kelihatan. Tapi ada juga cara simpel yang bisa dipakai orang gaptek nih. Buka properties folder, lalu centang pada kotak hidden. Cara ini emang gampang buat ngumpetin folder, tapi kurang efektif. Kamu bisa ngetik show hidden files and folder untuk nampilin semuanya seperti semula. Nggak cuma itu aja yang bisa bikin kamu betah berlama-lama di depan komputer. Gimana kalau kamu coba main game? Tapi jangan harap bakal ada gambar realistis dan game epic ya. Dengan ngetik perintah ini, kamu akan dipindahin ke game via teks. Di situ, kamu bisa bikin karakter dan masuk ke dunia imajinasi. Google Chrome adalah salah satu browser paling populer di internet. Kamu juga bisa main game dari teksnya, mirip kayak di command prompt. Tekan Ctrl plus Shift plus J untuk ngebuka konsolnya. Lalu ketik Text Adventure di kotak pencarian. Tenang aja, kamu baru aja ngebuka backend laman tuh. Selanjutnya,
Klik tab konsol untuk ngelihat teks yang berisi pertanyaan. Apa kamu mau bermain? Ketik aja ya, lalu mulai deh. Nanti akan muncul perintah dasar yang bisa kamu ikuti dan premis pembuka perjalananmu. Kalau kamu lagi nyari game yang lebih kontemporer, gimana kalau main soliter aja? Di sini kamu nggak perlu ngetik perintah kok. Tinggal ketik soliter di kotak pencarian juga ketemu tuh. Kamu bisa main game soliter seru di browser webmu. Oh, kayaknya kamu udah mulai bosen ya? Gimana kalau main game klasik, Pac-Man? Buat para pemilik ponsel jadul, game ini pasti bikin mereka nostalgian. Buka Google dan ketik Snake. Selamat bermain! Kalau internetmu mati, kamu bisa main game dinosaurus di browser sambil nunggu wifi-nya nyala lagi. Game ini simpel banget loh. Setelah mencet enter, kamu perlu mencet tombol spasi untuk melompati rintangannya. Si dino juga kadang perlu nunduk. Pokoknya seru banget deh. Tanpa wifi pun, kamu masih bisa seru-seruan. Kalau mau nge-pause, kamu bisa menekan tombol Alt atau F11. Klik di sembarang tempat untuk nerusin gamenya. Windows 11 punya fitur mantul yang berguna banget. Kamu bisa ngatur volume di masing-masing aplikasi dengan membuka settings, klik sistem, dan klik lagi bagian sound. Di sini, kamu akan melihat level suara dan pengaturannya. Saat menggunakan laptop, kamu pasti susah lepas dari copy-paste kan? Kebetulan banget, Windows 11 udah ngembangin riwayat clipboardnya. Opsi ini bikin kamu bisa nyimpen teks yang disalin supaya bisa diakses kapan saja. Dan untungnya, opsi ini juga ada di Windows 10. Kamu bisa membukanya dengan mengeklik tombol Windows plus V. Kalau kamu ngebuka banyak window di Windows 11, ambil window yang mau kamu simpan lalu geser. Window lain akan aktif di background biar kerjamu lebih produktif. Wah, udah langsung aktif tuh. Saat ini ada sekitar 400 juta pengguna aktif yang menghabiskan waktu di dunia maya tiap bulannya. Rasanya nggak begitu ramai ya. Tapi hey, aku juga tinggal di sisi lain layarmu. Jadi, masa depan fiksi ilmiah yang kita tunggu-tunggu sudah ada di sini. Tapi teknologi nggak hanya tentang kesenangan. Teknologi juga hadir untuk membuat hidup kita lebih mudah. Dan penemuan-penemuan ini menjadi buktinya. Jadi, bersiaplah, karena aku akan membawamu ke masa depan dan menunjukkan seperti apa satu hari di sana. Kamu bangun dari tempat tidurmu dan menuju ke dapur untuk sarapan, atau tepatnya ke kulkas pintarmu. Perusahaan-perusahaan teknologi dan perabotan terbesar di dunia telah mengembangkan kulkas dengan beberapa fitur yang luar biasa selama beberapa waktu. Kulkas ini bisa memindai isi yang tersimpan di dalamnya dan memantau barang apa saja yang hampir habis. Layar sentuh yang terintegrasi di dalamnya akan menampilkan banyak informasi, mulai dari jadwal harian hingga slideshow foto keluarga. Sama seperti perangkat nirkabel lain yang kamu punya, kamu bisa menghubungkannya dengan Wi-Fi di rumahmu. Setelah terhubung ke internet, perangkat ini bisa berinteraksi dengan perangkat lain yang terhubung di rumahmu. Jadi, kamu bahkan bisa memindahkan acara yang sedang kamu tonton di ruang tamu ke layar sentuh kulkas pintarmu dan gak akan ketinggalan jalan ceritanya. Layar ini juga akan memberitahu kapan dan item apa saja yang perlu dipesan kembali, serta merekomendasikan resep berdasarkan bahan-bahan yang sudah ada di dalam kulkas. Sistem di balik lemari es model baru dan canggih ini akan mengandalkan barcode atau tag identifikasi berfrekuensi radio yang ada pada kemasan makananmu. Teknologi ini sebenarnya sudah digunakan oleh produsen makanan untuk mengelola stok dan pengiriman. Dengan memindai label atau barcode, kulkasmu bisa mengakses detail seperti tanggal kedaluarsa untuk mencatat inventaris makananmu secara akurat. Dan kalau kamu penasaran berapa harga kulkas yang bisa mengirimkan daftar belanjaan, harganya berkisar antara 30 sampai 80 juta rupiah. Kulkas pintarmu memperingatkan bahwa krim kopi sudah kedaluarsa. Ups, tandanya sudah waktunya untuk berbelanja. Gak perlu repot-repot mencari dompetmu. Kamu gak butuh uang tunai atau kartu kredit untuk membeli barang. Ini semua bisa dilakukan berkat microchip mungil yang bisa ditanamkan di tanganmu. Tapi jangan terlalu senang dulu.
Satu chip saja nggak akan bikin kamu jadi cyborg atau semacamnya. Teknologi chip ini sebenarnya sudah ada pada kunci rumah digital, tiket elektronik, dan kartu ATM. Yang membuatnya berbeda adalah setelah proses implantasi selesai, chip ini akan terhubung dengan semua akun online yang kamu punya. Hal ini akan memungkinkanmu untuk membuka pintu rumah, naik bus umum atau kereta, dan membeli bahan makanan hanya dengan menjentikan pergelangan tangan. Kamu pulang ke rumah dan akhirnya bisa menikmati kopi pagi dengan krim. Sekarang, saatnya menyiapkan makanan nih. Membosankan. Atau mungkin malah sebaliknya, berkat koki cybermu. Pada tahun 2015, sebuah perusahaan robotika menggemparkan dunia kuliner saat memperkenalkan penemuan baru mereka, yaitu robot yang menggunakan tangan raksasa untuk memasak makanan. MasterChef ini sudah diprogram dengan ribuan resep dari chef kelas dunia, jadi kamu nggak perlu lagi mencari tahu cara membuat kulit pie yang sempurna di Google. Robot yang diberi nama Molly ini bisa melakukan segalanya, mulai dari menuang hingga mengaduk, tapi sayangnya ini nggak bisa menyiapkan bahan-bahan untuk resep yang akan dibuatnya. Setidaknya belum. Mungkin aku terlalu banyak nonton film, tapi sepertinya bukan ide yang bagus untuk memberi robot sebuah pisau, bukan? Tapi kalau kamu menyiapkan bahan-bahannya sendiri dan menaruhnya di dalam wadah khusus, robot ini akan mengenali bahan-bahan yang harus digunakannya. Setelah selesai menyiapkan makanan, robot ini juga akan membersihkan area dapur. Akhirnya, punya asisten pribadi sendiri. Molly bisa merencanakan dan menyesuaikan resep sesuai dengan diet yang kamu jalani dan batas asupan kalorimu. Meski begitu, kamu juga bisa menambahkan resep sendiri ke dalam daftarnya melalui layar sentuh. Dan Molly bisa membuat ulang resep kaserol nenekmu yang dijamin sama persis dengan buatan nenekmu. Tapi tahu nggak sih, aku yakin kamu bisa menyewa chef pribadi dengan biaya yang sama seperti yang harus kamu bayarkan untuk mendapatkan Molly, yaitu 5 miliar rupiah lebih. Dan bagian terbaiknya adalah, chef itu bahkan bisa menyiapkan bahan-bahannya untukmu. Saat jam menunjukkan pukul 12 siang, kamu menerima pesan singkat dari ibumu. Dia mengingatkan soal kunjungannya, dan dia akan tiba 1 jam lagi. Kamu benar-benar lupa soal itu. Kamu melihat ke sekeliling ruangan dan menyadari kalau sudah cukup lama nggak bersih-bersih rumah. Jangan sampai ibumu melihat kondisi rumahmu seperti ini. Disinilah pakaian super mungkin berguna. Guardian XO adalah pakaian exoskeleton bertenaga baterai yang bisa dicas ulang dan bersifat mekanis yang dirancang untuk membuatmu lebih cepat dan kuat. Dengan menggunakan motor listrik dan seperangkat 120 sensor tubuh yang sangat presisi, alat ini menggabungkan kecerdasan, insting, dan pertimbangan manusia dengan daya tahan dan akurasi mesin. Alat ini bisa meningkatkan kekuatanmu dan memungkinkanmu mengangkat beban hingga 90 kg seperti mengangkat bulu tanpa membatasi gerakanmu sama sekali. Jadi, kamu bisa membersihkan kolong sofa, tempat tidur, atau kulkas pintar dengan mudah dan cepat sebelum ibumu tiba. Benar-benar produktif deh, tapi jangan terlalu berharap banyak dulu. Mesin ini nggak punya teknologi yang bisa membuatmu menyetop bus seperti Superman atau melompati gedung seperti Neo. Jadi, alat ini nggak dirancang untuk menyelamatkan dunia, tapi bisa menjadi penyelamat saat kamu pindah ke rumah baru. Hebatnya lagi, kamu bisa mendapatkannya sekarang juga, asalkan punya uang 1,5 miliar rupiah per tahun untuk membayar sewanya. Wow, kamu selesai bersih-bersih dengan sangat cepat dan masih ada waktu tersisa sebelum ibumu tiba. Mending kamu lari sebentar, karena bantuan kostum tadi kamu nggak membakar banyak kalori saat bersih-bersih. Jadi, ambil sepatu fiksi ilmiah futuristikmu dan ayo kita pergi. Alas kaki menyerupai makhluk yang dinamai The Cryptid Sneaker ini adalah sepatu yang sepenuhnya dicetak dengan teknologi printer 3D. Sepatu ini hanya terbuat dari satu bahan, yaitu polimer khusus yang disebut elastomer termoplastik. Bahan ini bervariasi dalam ketebalan atau ketipisan di bagian yang berbeda, yang berarti beberapa bagian sepatu dibuat lebih kaku, sedangkan bagian yang lain akan tetap lembut dan fleksibel. Jadi, sepatu ini ergonomis dan nyaman, di samping mudah dan cepat dibuat. Seluruh sepatu bisa dicetak sekaligus, tanpa perlu direkatkan atau dijahit. Dan bagian terbaiknya adalah bentuknya dapat disesuaikan dengan kakimu.
Kamu hanya perlu melakukan pemindaian 3D pada kakimu. Kamu pulang ke rumah tepat waktu untuk menyapa ibumu. Dia ingin kalian berdua menghabiskan sore yang tenang bersama sambil membaca atau menonton sesuatu. Menurutmu itu ide yang bagus dan kamu menunjukkan buku favorit barumu kepadanya. Ibumu membuka-buka halaman demi halaman, tapi kamu menyadari dia kesulitan membaca kata-katanya sambil menyipitkan matanya. Andai kita bisa memperbesar halaman buku seperti saat memperbesar foto-foto di Instagram, katanya. Hei, kamu punya barang yang dia butuhkan. Pada tahun 2019, sebuah tim peneliti menciptakan sepasang lensa kontak yang bisa memperbesar objek ketika kamu berkedip 2 kali. Komputer bisa aja kepanasan, berdengung dan melambat karena internalnya mengalami beban berat. Mematikan komputer membantu mengurangi beban ini. Kamu juga bisa memakai mode tidur atau sleep, tapi itu semua tergantung komputernya dan aplikasi yang sedang berjalan. Beberapa perusahaan TI punya komputer yang nggak pernah dimatikan selama berbulan-bulan dan nggak ada masalah. Tapi, mari kita lihat apa yang akan terjadi dengan komputer yang bekerja tanpa henti. Sekarang ini tahun 2356. Arkeolog telah menciptakan penemuan yang hebat. Melalui lensa augmented reality, orang-orang menonton penggalian artefak kuno. Para ilmuwan berhasil menemukan sebongkah energi lemah jauh di bawah tanah. Tampaknya energi ini berasal dari sumber yang tidak diketahui. Penggalian pun dimulai. Dalam beberapa jam, para arkeolog perlahan-lahan mengeluarkan sebuah objek misterius. Awalnya, mereka melihat layar datar yang dibuat pada abad ke-21. Selanjutnya, mereka menemukan unit sistem yang terselimuti lapisan batu tebal. Anehnya, CPU di dalam komputer ini masih beroperasi meski sudah melewati waktu selama lebih dari 330 tahun. Tahun 2021. Kamu mencari pekerjaan sebagai desainer grafis dan ingin membeli komputer kuat dengan harga murah. Komputer baru terlalu mahal, terutama yang punya memori dan RAM bagus. Jadi, kamu memutuskan membeli komputer bekas. Kamu melihat iklan online, ada yang menjual perangkat keren, modern, dan murah. Kamu tiba di sebuah toko barang antik tua. Kamu bisa melihat mesin tik antik, buku-buku, dan lukisan di jendela. Rasanya mustahil kamu bisa beli komputer bagus di sini. Jadi kamu melihat-lihat buku sketsa yang indah. Kamu disambut oleh penjual tua berjenggot panjang. Dia mengaku sudah menunggumu lama sekali dan mengajakmu ke ruangan yang ada komputernya. Di antara beberapa gulungan kuno, jam pendulum tua, dan berbagai benda antik lainnya, kamu melihat seberkas kilauan. Asalnya dari komputer itu. Kelihatannya sudah berumur 1000 tahun, tapi komputer itu masih berfungsi. Penjual membuka salah satu game terbaru dengan grafis yang menakjubkan. Game itu berjalan lancar tanpa error. Kamu bermain selama beberapa menit, lalu kamu membeli komputer itu. Si bapak tua itu memperingatkan kalau kamu harus merawatnya dan membersihkannya secara teratur. Saat kamu meninggalkan toko, si penjual kelihatan bahagia dan lega. Kamu pulang, lantas menaruh unit di bawah meja, menghubungkan monitor, keyboard, dan mouse. Lalu sadar komputernya nyala. Aneh, kamu kan udah nyabut kabelnya dan membawanya keliling kota. Gak masalah sih, yang penting sekarang kamu bisa main komputer dan jadi editor grafis. Kamu duduk di depan komputer itu sampai pagi dan ketiduran di meja. Beberapa jam kemudian, kamu bangun dan merasa pusing. Kebisingan dan cahaya monitor mengganggu tidurmu. Kamu pergi ke kasur dan waktu bangun lagi, kamu lihat komputermu masih nyala. Layarnya terang dan gamenya dijeda. Jadi komputermu tetap bekerja selama ini. Kamu membuka menu start dan mencari opsi shutdown, tapi nggak ketemu. Kamu pun meraih CPU untuk mematikannya, tapi tombol shutdown-nya juga nggak ada. Kamu nggak mau nyabut colokannya, karena bisa mengganggu stabilitas kerja OS-nya. Selama beberapa minggu ke depan, komputermu sama sekali nggak pernah mati. Lalu mulai timbul suara. Kamu tahu ini tanda kalau kamu harus membersihkan bagian internalnya. Panas keluar dari sana dan kipas angin pendingin berputar di dalamnya. Kamu mengcopy semua data dari komputer ke hard drive dan menarik kabel komputer dari colokannya. Aneh, komputer itu tetap berfungsi. Kamu nggak jadi bersih-bersih dan kembali ke toko. Gedung tempat kamu membeli komputer itu kosong, padahal baru beberapa minggu. Tapi gedung itu kayak udah nggak dihuni berpuluh-puluh tahun. Kamu pulang dan membersihkan komputermu dengan hati-hati. Bunyinya hilang, komputermu pun bekerja dengan stabil.
Sekarang kamu penasaran dari mana benda ini mendapatkan energinya. Keesokan harinya, tagihan listrikmu datang. Katanya kamu berutang banyak, jadi kamu sadar kalau komputer itu pakai listrik. Gak tahu gimana, komputer itu terhubung secara remote ke jaringanmu. Kamu tetap memakai komputermu. Benda ini terus bekerja tanpa henti selama berbulan-bulan. Kamu udah masang banyak program, dan sebagiannya bekerja setiap hari non-stop. Kamu bahkan senang komputermu nggak mati. Kamu bisa duduk dan mulai kerja kapan aja. Nggak perlu nunggu aplikasinya loading. Waktu kamu nggak di rumah, kamu bisa selalu terhubung ke komputermu lewat akses remote. Proses penting kayak scanning antivirus atau update OS nggak berlangsung waktu kamu kerja, melainkan waktu kamu tidur. Namun kerugiannya, benda ini memakan terlalu banyak energi. Kamu harus bayar mahal setiap bulan. Kalau terjadi sesuatu dan biaya listrik naik, kamu nggak bakal mampu membayar. Perangkat keras komputer ini jadi aus karena pekerjaan konstan. Kamu berusaha membersihkan komputermu, tapi itu pun belum cukup. Setelah beberapa tahun, kamu merasa aplikasi yang butuh sumber daya besar jadi berat sekali. Semakin sering bekerja, semakin panas pula komputer itu. Semakin tinggi suhunya, keadaan komputer pun semakin parah. Bunyinya semakin keras, kamu jadi sulit buat tidur. Setahun telah berlalu, komputermu masih bekerja. Saking panasnya, kamu sampai harus buka jendela. Komputermu mendengung dan bunyinya bikin kamu sakit kepala. Kamu nggak bisa mematikannya. Membersihkan bagian dalamnya juga nggak efektif lagi. Kamu udah pengen banget beli laptop baru dan menyingkirkan komputermu yang lama ini. Setiap hari, kapasitas produksi komputer itu semakin memburuk. Kamu udah malas membersihkannya lagi. Kamu tinggal di dekat jalan tol, dan setiap kamu buka jendela, debu masuk ke kamarmu dan menyumbat unit komputermu. Benda itu cuma berdengung, suaranya udah mirip orang ngebor. Sudah pasti kamu nggak bisa tidur dalam kondisi kayak gitu. Benda itu jadi terlalu panas, sampai-sampai kamu bisa goreng telur di atasnya. Kamu menghapus banyak aplikasi supaya komputermu bisa sedikit santai. Berhasil, energi yang dipakai berkurang dan komputermu nggak terlalu mendengung lagi. Tapi kamu tetap akan menyingkirkannya. Besok, kamu bakal buang komputer ini ke TPA. Pagi harinya, bos perusahaan menelepon dan mengundangmu wawancara di kota lain. Dalam beberapa jam, kamu sudah naik pesawat. Pekerjaan barumu menarik sekali, sampai-sampai kamu lupa soal komputermu. Kamu menyewa apartemen di kota baru dan menjual apartemen lamamu berikut furniturnya, juga benda yang mendengung itu. Tahun 2356, para ilmuwan menemukan kalau seluruh detail dalam komputermu itu rusak, karat memakan seluruh bodinya. Semua microchipnya sudah rusak sejak lama. Semuanya tertutup debu tebal memadat dan tanah. Cuma prosesornya yang masih aktif. Gak tahu gimana. Komputer itu gak menghasilkan energi, tapi dia dapat energi dari pembangkit listrik terdekat. Analisis lebih jauh menunjukkan kalau komputer ini sudah memakai jutaan dolar listrik selama beberapa abad. Setelah beberapa tahun terus bekerja, kartu grafis dan kipas angin pendinginnya rusak. Lalu komputer itu mulai membuat dengungan keras, bikin orang-orang yang kebetulan ada di dekat situ takut setiap malam. Komputer itu sudah lama ada di tempat pembuangan akhir. Hujan dan lembab menciptakan karat. Komputer itu tertimbun semakin dalam ke tanah selama 300 tahun. Hal ini mematikan sebagian besar detail operasinya. Prosesornya terus berjalan dan memanas dengan suhu tinggi. Radiasi kuat menarik serangga dan bakteri yang menyebabkan materinya membusuk. Tapi, berkat panas tinggi, tanah di sekitar komputer itu menjadi keras dan melindunginya dari faktor eksternal. Para ilmuwan melakukan analisis karbon dan menemukan bahwa komputer itu sudah bekerja jauh sebelum kamu membelinya di toko. Sudah banyak orang yang berusaha menyingkirkannya, tapi benda itu tetap bekerja. Masih belum diketahui siapa yang membuatnya dan apa tujuannya. Komputermu makin lama makin lelet ya? Coba deh periksa dulu temporary cache-nya. Di Mac, kamu bisa mencet kombinasi tombol Command plus Shift plus G di home screen. Command window akan langsung muncul, dan kamu bisa masuk ke folder khusus sesuai pilihanmu. Dari situ, ketik simbol tilde /library /caches.
Jadi simbol tilde ini menandakan home foldermu ya. Jendela yang ngebuka akan nunjukin banyak file dan folder dari berbagai aplikasi yang pernah kamu pakai. Nah, kamu perlu ngecek ukuran foldernya. Kalau kurang dari 1 GB, berarti komputermu masih aman. Tapi kalau ukurannya sampai 3 GB atau lebih, hapus aja semua filenya. Atau minimal yang makan banyak ruang penyimpanan. File di folder cache sebetulnya cuma mempercepat proses di aplikasi tertentu dan seringnya nggak terlalu diperlukan. Jadi, kamu bisa ngehapus file ini biar Mac-mu makin ngebut. Di komputer Windows, pencet tombol Windows plus S untuk ngebuka search bar. Lalu ketik %time%. Folder time ini akan nampilin semua file aplikasi sementara yang tersimpan. Sekali lagi, cek ukurannya. Dan kalau terlalu besar, hapus aja. Komputermu juga bisa super lemot karena kebanyakan program langsung aktif saat startup. Pada Windows, tekan Ctrl plus Shift plus Escape untuk ngebuka Task Manager. Lalu, buka tab Startup dan pilih program yang mau kamu luncurkan bareng sistem. Pada Mac OS, buka System Preference, klik Users dan Groups, lalu pilih usermu. Setelah itu, klik tab Item Login. Dari sini, kamu bisa ngehapus atau ngumpetin aplikasi startup. Tapi sebelum nyoba langkah ini, sebaiknya riset dulu ya. Beberapa proses di situ kemungkinan masih diperlukan oleh program third party yang udah kamu install. Kombinasi tombol ini pasti berguna banget deh. Kalau kamu sering keganggu sama dock di MacBook, buat ngilangin panel dock, tekan Command plus Option plus D. Dan untuk memunculkannya, tinggal klik lagi aja. Kamu pengen bikin logo Apple secara instan di editor teksmu? Gampang, tekan tombol Option plus Shift plus K. Tapi cara ini cuma berfungsi di layout keyboard bahasa Inggris ya. Kamu juga bisa nyalain fungsi dikte pengetikan di Windows dan Mac OS loh. Kalau di Mac, kamu bisa masuk ke System Preference, Keyboard, dan Dictation. Tapi kalau di Windows, Dictation diinstal dari Ease of Access, kemudian Speech, dan saat mau mendikte teks, kamu bisa langsung mencet tombol Windows plus H. Waduh, program yang lagi kamu pakai tiba-tiba nge-freeze dan gak mau ngerespon tuh. Kamu langsung ngasih boom klik sambil ngomel-ngomel. Tenang, ada beberapa cara buat mengatasinya kok. Kamu bisa pakai tombol Ctrl plus Shift plus Escape. Setelah muncul jendela Task Manager, klik pada program yang bikin nge-lag, lalu tekan End Task. Pada Mac, tekan tombol Command plus Alt plus Escape. Buka aplikasi yang kamu perlukan, kemudian tekan tombol Windows plus panah ke kiri. Setelah itu, buka aplikasi lain dan klik tombol Windows plus panah ke kanan. Wah, monitormu langsung bisa nampilin 2 jendela sekaligus tuh. Nulis paper sambil ngecek referensinya langsung bisa lebih gampang kan? Mau ngedit foto sambil nonton video sisi terang? Bisa banget. Kombinasi tombol Windows dan tanda plus atau minus bisa buat ngezoom item sesuai posisi kursor. Kalau di Mac OS, kamu bisa ngaktifin fungsi yang sama dengan mencet tombol Alt, Command, dan plus. Kalau kamu mau ngaktifin Bluetooth, nyambungin perangkat di jaringan, memakai PC sebagai hotspot Wi-Fi, ngaktifin notifikasi, atau menjalankan berbagai fungsi lain di Windows baru, cari aja di Action Center. Untuk membukanya, tekan tombol Windows plus A secara bersamaan. Nah, kalau di Mac, kamu bisa ngaktifin Notification Centermu di pojok kanan atas. Pas kamu lagi ngecek teks panjang, waktumu bisa kebuang banyak cuma buat ngehapus tulisan, karena backspace-nya nggak bisa ngehapus satu kata sekaligus. Ada cara praktisnya kok. Untuk menghapus kata per kata, pencet aja tombol Control dan Backspace di komputer Windows. Kalau di Mac OS, pencet tombol Command plus Backspace. Untuk browsing internet tanpa ngebuka banyak tab di setiap kata kuncinya, tulis aja kata OR di antara kata kuncimu. Misalnya, kamu bisa ngetik kamus OR terjemahan di Google Search. Pastiin OR-nya ditulis dalam huruf kapital ya. Saat kamu lagi nyari info di internet, tiba-tiba semua tab pentingnya langsung ketutup tuh. Gimana dong? Tekan aja tombol Control plus Shift plus T. Dan kalau kamu pakai Mac, kamu bisa pakai kombinasi tombol Command plus Shift plus T. Kalau kamu mau masuk ke situs web tapi ogah ngasih tahu alamat IP-mu, buka aja Google Translate, lalu pilih selain bahasa Inggris dan ketik alamat URL tujuanmu di sebelah kiri jendela. Setelah itu, klik tautan yang muncul di bagian Translation.
Kamu bisa bikin screenshot dengan berbagai cara, tapi developer macOS juga nambahin fitur recording function yang bisa ngerekam area yang dipilih, ngedit thumbnail, dan nyetel pengatur waktu. Semua fungsi ini bisa dibuka dengan kombinasi tombol Command plus Shift plus 5. Semisal kamu lagi sibuk ngeriset seharian tapi harus ngerjain tugas lain dulu, bolak-balik buka tab dan jendela baru cuma bakal ngerusak alur kerjamu. Jadi, kamu perlu desktop baru yang masih bersih. Nah, untuk melakukannya, tekan tombol Windows plus Control plus D atau Control plus panah ke atas kalau kamu pengguna Mac. Desktop barumu udah siap dipakai. Kalau mau kembali, pencet tombol Windows plus Control dan tombol Control di Mac. Dengan begini, kamu bisa beralih ke semua desktop virtual yang kamu buat dengan tombol panah kiri dan kanan. Setelah tugas keduamu selesai dan desktopnya nggak dipakai lagi, kamu bisa menutupnya dengan menekan tombol Windows plus Control plus F4. Di Mac, tekan tombol Option, lalu klik tanda X di pojok kanan atas ruang desktop untuk menutupnya. Kamu jarang pakai tombol Win di PC Windowsmu ya? Kalau dipencet sendiri, fungsinya memang cuma buat ngebuka menu utama. Tapi kalau dikombinasikan dengan tombol lain, fungsinya ada seabrek loh. Win plus M, D, bisa meminimize semua jendela dan ngebuka desktop. Win plus E bisa ngebuka Explorer secara cepat. Dengan mencet Win plus R, jendela Run bakal ngebuka. Dan di sini kamu bisa ngebuka program, file, folder, atau halaman web. Nah, kalau kamu mencet Win plus L, kamu bisa ngebuka kunci desktop secara cepat, tapi kamu harus punya kata sandi akunnya. Developer macOS juga nambahin fitur mantul bernama Smart Folders. Folder ini adalah filter file khusus yang bikin kerjamu lebih cepat dan efisien. Semisal saat kamu lagi ngerjain banyak tugas soal astronomi, file, dokumen, foto, dan tabelnya pasti nyecer di komputermu. Nah, Smart Folder bisa membantumu buat ngumpulin semua dokumen ini cuma dengan beberapa klik di satu tempat. Di jendela Finder, tekan tombol Command plus Option plus N, lalu masukin kriteria pencariannya. Misalnya, file bernama bintang atau foto yang dibuat selama periode waktu tertentu. macOS juga nyediain banyak filter. Smart Folder ini bisa ngumpulin semua filemu di satu tempat. Dengan begini, kamu bisa memfilter unduhan, dokumen, foto, musik, dan masih banyak lagi. Di macOS, tombol uniknya terdiri dari Command dan kombinasi mantul lainnya. Command plus panah ke atas atau bawah bisa nge-scroll ke atas dan ke bawah halaman web secara instan. Command plus 1, 2, atau 3 bisa dipakai untuk pindah-pindah tab di browsermu. Command plus 1 akan membawamu ke tab pertama. Command plus 2 ke tab kedua, dan seterusnya. Command plus H bisa langsung ngumpetin semua jendela yang terbuka dari aplikasi yang sedang aktif. Command plus Shift plus T langsung ngebuka tab terakhir yang ditutup di browser. Kamu juga bisa pakai cara tercepat buat ngeblokir akses ke MacBookmu dengan mencet Command plus Control plus Key. Udah tahu belum? Ponsel lipat bakal segera hadir loh. Selamat datang di masa depan. Jadi mikir keras nih. Aku juga pernah punya ponsel lipat di awal tahun 2000-an. Iya, ponsel yang tengahnya terlipat dan bisa dibuka pakai jentikan jari. Bentar. Kok balik lagi ke zaman dulu sih? Buat kalian para bocil, sekedar info ya. Ponsel lipat jadul biasanya punya layar di bagian atas, keypad di bagian bawah, dan engsel kecil di tengahnya sebagai penghubung. Desain kulit kerang. Iya, aku juga ingat. Tapi di zaman now, ukuran layar yang dibutuhkan semakin besar. Kita pakai ponsel untuk bekerja dan belajar, nonton film, dan acara TV. Memanfaatkan fitur split screen saat multitasking, nonton video YouTube dan chatting di medsos secara bersamaan tanpa masalah. Jadi, tenang saja, teknologi di masa depan akan berbeda 180 derajat dari masa lalu kok. Ponsel kita akan berlayar besar, panjang, dan bisa dilipat. Nah, coba bayangkan, kamu bisa nonton video lewat ponsel sambil cuci piring atau jalan-jalan santai bersama anjingmu. Saat rebahan di sofa ruang tengah, kamu tak perlu menyalakan TV. Cukup buka ponsel lipatmu dan jadilah tablet besar. Saat mau berangkat kerja atau ke sekolah, cukup gulung ponselnya di pergelangan tangan seperti gelang, lalu siap pergi. Di luar dugaanmu, semua ini ternyata akan segera terwujud berkat teknologi display OLED.
Perangkat jadul dan sebagian gadget modern menggunakan display LCD. LCD punya jutaan titik berwarna atau piksel di depan lampu belakang. Kalau layar ponselmu berjenis LCD, coba amati baik-baik deh. Kadang kamu bisa melihat piksel ini loh. Atau coba perhatikan ponsel jadulmu yang sudah rusak. Saat lampu belakangnya mati, kamu masih bisa melihat gambar di ponsel, tapi tidak terlalu jelas. Nah, kalau pikselnya rusak, layar ponselmu cuma akan menampilkan gambar kosong, tapi lampu belakangnya tetap menyala. Display Organic Light Emitting Diode atau OLED juga punya jutaan piksel berwarna, tapi ukurannya sangat kecil. Jadi tidak akan terlihat secara kasat mata di layar laptop atau ponsel baru. Pada display jenis ini, setiap titik menghasilkan cahayanya sendiri. Teknologi ini lebih boros baterai, tapi menghasilkan warna yang lebih tajam dan jelas. Selain itu, display OLED lebih hemat tempat karena tidak perlu lampu belakang ponsel. Dan saat terpasang pada lapisan plastik tipis, OLED bisa dioperasikan dengan segala rupa. Bisa dibentuk atau... coba tebak. Ya, betul, dia tekuk. Display OLED telah digunakan di berbagai produk yang mungkin saat ini sudah ada di rumahmu. Display inilah yang membuat monitor, TV, serta sebagian ponsel pintar model baru berbentuk melengkung. Oke, kok ponsel pintar lipat belum juga tersedia sampai sekarang ya? Nah, ini dia. Masalah pertama yang dihadapi produsen ponsel, membuat layar lipatnya ramah konsumen. Pada kebanyakan ponsel, layar sentuhnya biasanya terlindung kaca yang bisa awet, tapi tidak bisa dilipat. Dengan display terlipat dan berbahan plastik, pengguna ponsel akan menyentuh layarnya langsung saat mengoperasikannya. Jadi, kita tidak akan menyentuh kaca pelindungnya. Ingat gadget jadul berlayar plastik itu kan? Ya, betul banget. Banyak goresannya setelah terus-terusan dipakai dan ditaruh di saku. Apa jadinya kalau layar ponsel pintarmu berbahan plastik? Pelindung layar yang bisa dilipat saja belum ada. Dan kalaupun layar ponsel akhirnya bisa dilipat, masih ada komponen lainnya juga. Kamu tentu tahu, baterai dan chip tidak bisa dilipat kan? Sumber daya listrik dan baterai lithium-ion malah bisa terbakar kalau terlalu lentur. Sebagian besar komponen di ponsel modern terbuat dari aluminium dan plastik. Memang bisa melengkung sih, tapi lama-lama akan patah dan rusak. Jadi, untuk membuat ponsel yang beneran bisa dilipat, proses produksinya harus diubah secara masif. Setiap detail kecilnya, dari layar, baterai, casing, sampai pelindung luarnya, harus didesain ulang. Selain bahan pembuatnya yang perlu diganti secara besar-besaran, produsen ponsel juga harus mendesain ulang beberapa komponennya. Layar OLED besar atau display ganda perlu suplai energi yang lebih banyak dari ponsel pintar modern. Meski kapasitas baterai terus meningkat, tetap saja belum cukup. Baterai ponselku saja cepat terkuras saat dipakai buat nonton YouTube. Apa jadinya kalau harus mengecas ponsel lipat tiap 4 atau 5 jam? Itu tadi baru perangkat kerasnya. Belum lagi, perangkat lunaknya juga perlu dimodifikasi secara masif. Sistem operasi yang ada saat ini seperti iOS dan Android dibuat khusus untuk dipasang di ponsel pintar atau tablet. Tapi, sistem di ponsel lipat harus bisa berfungsi ganda dan harus responsif saat beralih dari mode ponsel ke tablet atau sebaliknya. Seluruh aplikasi dan sistem operasinya harus beradaptasi dengan perubahan ukuran layar. Artinya, daya pemrosesannya juga lebih besar. Saat ini solusi terbaiknya OS Android karena bisa kompatibel dengan berbagai perangkat yang ukurannya bervariasi. Bukan cuma sistem operasinya yang akan mengalami masalah, tapi juga para pengembang aplikasi. Layanan streaming seperti Netflix harus mencari cara agar bisa menyesuaikan ukuran video dengan ukuran layar. Mekanismenya tidak semudah memutar ponsel secara vertikal atau horizontal. Dengan ponsel lipat, kamu akan bisa mengatur ukuran layar sesuai selera. Dan kemungkinannya tak terhingga. Terdengar keren ya? Tapi banyak sekali perubahan yang harus dilakukan. Kita belum banyak melihat ponsel lipat di pasaran karena harga produksinya mahal. Lalu, seberapa besar upaya yang harus dilakukan perusahaan untuk mengubah proses produksinya? Kalau setiap bagian ponsel harus diubah, bahan, metode, dan mesinnya juga harus benar-benar baru dong. Wow! Karena itulah, perusahaan teknologi tidak serta-merta memproduksi ponsel lipat secara massal. Tapi, karena terus berkembang,
biaya produksinya lama-lama akan lebih terjangkau. Jadi, ponsel lipat akan bisa kita beli nggak ya? Tentu saja bisa. Sekarang sudah dijual kok. Bukan yang bentuknya futuristik seperti gelang sih, tapi perangkat lipat kulit kerang sederhana. Bentuknya hampir mirip seperti ponsel lipat jadul, tapi kedua panelnya berupa layar dengan display yang terang. Masalahnya cuma satu, engselnya. Agar ponsel tetap aman dan tahan lama, engselnya terlalu kuat, jadi tidak bisa dibuka dengan jentikan jari. Bahkan, setelah uji mekanis pun, engsel tahan lama ini patah setelah 27.000 kali dibuka. Untuk barang yang dipakai sehari-hari, jumlah ini termasuk sedikit loh. Beberapa perangkat model baru yang diluncurkan ke pasaran memang terlihat futuristik. Punya display panjang seperti tablet, tapi bisa dilipat ke ukuran ponsel biasa. Sayangnya, desain terbarunya pun masih kaku dan terkadang masih terlalu tebal, sehingga kurang menarik bagi pengguna rata-rata. Selain itu, ponsel lipat paling modern pun punya kekurangan yang mencolok. Ada lipatan di bagian tengahnya. Cuma sepele sih, tapi jadi kurang mulus jika dibandingkan dengan layar besar pada ponsel modern biasa. Selain semua masalah mekanis ini, ada juga masalah biaya. Harga kebanyakan ponsel lipat saat ini berkisar dari 14 juta hingga 45 juta rupiah. Terlalu mahal lah bagi pengguna ponsel rata-rata. Meski banyak kendalanya, desain dan produksi ponsel lipat terbaru masih terus berjalan. Ada demo teknologi yang memperlihatkan desain ponsel baru dan memang benar-benar melingkar di pergelangan tangan seperti gelang atau jam tangan. Baru-baru ini, Apple juga telah mendapat hak paten untuk ponsel yang bisa digulung. Sebagian orang beranggapan kalau di masa depan, laptoplah yang bisa dilipat, bukan ponsel pintar. Laptop yang bisa dipakai buat nonton film, lalu dilipat membentuk gulungan kecil, bisa sangat menghemat tempat saat ditaruh di tas. Wah, siap meluncur. Pokoknya, aku mau beli. Tahun 2160, tempat Samudra Pasifik, dilepas pantai Jepang. Lautan tampak tenang, setidaknya di permukaan. Sementara dasar lautnya sedang terbelah. Boom! Bumi terbuka, magma mengalir keluar. Retakan di dasar laut memicu gempa bumi dan energi yang besar menerpa laut. Kini, gravitasi ikut bermain. Gravitasi menarik air ke bawah dan membuatnya bergerak kian cepat. Tsunami pun terbentuk. Ombak setinggi gedung pencakar langit menerjang Tokyo dengan kecepatan 800 km per jam. Jutaan ton air datang bersamaan. Kalau difoto, hasilnya pasti super indah. Tapi semua tak akan sempat mengagumi amukan alam ini. Tsunami akan menuju Teluk Tokyo. Tsunami ini sampai di pantai dan menerjang bangunan terbesar di dunia, Metropolis Piramida Tokyo. Tingginya 2 km, alias 5 kali lipat tinggi gedung Empire State. Bayangkan jika populasi seluruh Pulau Bali tinggal dan bekerja di satu gedung. Metropolis Piramida Tokyo, MPT, bahkan bisa menampung sampai 750.000 orang sekaligus. Kerennya, bangunan ini tahan terhadap terjangan dan energi tsunami yang menerpa menghilang begitu saja. Kali ini, kemajuan manusia menang melawan alam. MPT dibangun oleh perusahaan Shimizu yang lahir pada tahun 1804. Piramida ini adalah bangunan paling stabil di dunia. Kalau tidak percaya, silakan aja ke Mesir dan lihat Piramida Agung Giza. Piramida ini bertahan selama 4.500 tahun dan masih berdiri kuat. MPT dibangun di atas air dan terdiri dari 204 piramida berbeda. Bentuknya mirip tumpukan anggur sampai 8 tingkat. Akan tetapi, tiap anggur ini setara ukuran Casino Vegas. MPT sebenarnya berongga sehingga mampu bertahan dari topan dan tsunami. MPT tidak menahan semua angin dan ombak, melainkan hanya mengalirkan energinya. Robot dan sistem kontrol otomatis mengelola tempat ini. Semua robot berjalan dengan tenaga surya, angin, dan air. Piramida dihubungkan dengan lintasan khusus yang panjangnya mencapai 140 km. Lintasan ini menghubungkan semuanya dan dipelihara oleh AI yang selalu mencari cara tercepat untuk bergerak dari piramida A ke piramida B.
MPT jelas adalah kota masa depan, tapi teknologi manusia masih belum siap. Awalnya, para insinyur memasang piramida ini di atas 36 tiang yang semua ditanam ke dasar laut. Saat membangun piramida syukuran ini dari baja dan beton, ada 50 juta ton beban yang menekan bangunan ini sendiri. MPT akan runtuh akibat beratnya sendiri dan tenggelam ke lautan. Bangunan ini butuh material yang 1000 kali lebih ringan dari beton dan lebih kuat dari baja. Jadi, bahan futuristik apa ini? Lihat mobil tua ini. Ini adalah mobil pertama di dunia dengan mesin pembakaran internal. Mobil ini mulai dikendarai pada 1885. Sementara itu, yang satu ini adalah satelit buatan pertama yang diluncurkan manusia keluar angkasa. Hanya butuh waktu singkat untuk maju dari kereta tanpa kuda pertama ke penerbangan antariksa pertama. Jadi, MPT bukan sekedar angan-angan. Lagi pula, tak ada yang mustahil di dunia ini. Solusinya adalah karbon yang ada di mana-mana. Ini adalah bagian hitam di pensilmu dan berlian di mahkotamu atau cincin atau bor industri. Tapi, bukan karbon biasa yang kita butuhkan. Kita butuh grafena. Grafena adalah tipe karbon yang bisa kita jadikan tabung nano atau nanotube. Grafena lebih tipis dari rambut manusia, tapi 400 kali lebih kuat dari baja. Dan yang terpenting, bobotnya ringan. Nanotube tidak terpengaruh oleh bahan kimia, oksigen, atau air. Sempurna untuk MPT. Atau dengan kata lain, nanotube tak akan berkarat. Shimizu punya rencana membuat pembangkit listrik di bulan, kota bawah laut, mengubah gurun Sahara menjadi oasis besar, dan masih banyak lagi. Tapi bukan cuma mereka yang mau mengubah planet kita. Luas Belanda setara dengan Sumatera Barat dan sekitar 30% diantaranya berada di bawah permukaan laut. Untuk melindungi negara mereka dari air, orang Belanda membangun bendungan yang banyak sekali. Tapi itu cuma bentuk pertahanan. Pada tahun 1986, mereka melakukan penyerangan dan merebut tanah dari laut. Bendungan pertamanya sepanjang 30 km, bisa dibilang. Bendungan itu mengubah teluk menjadi danau. Bendungan kedua pun mengakhiri serangan. Setelah 42 tahun bekerja, Belanda membuat provinsi baru sendiri yang besarnya setara 2 kali Jakarta. Manusia telah melakukan hal yang sama di seluruh dunia, seperti di Hong Kong, Filipina, dan Italia. Haha, air, jangan macam-macam ya. Bagaimana dengan pembangunan di atas tanah yang memang sudah tanah? Sebelum misi NASA ke Mars, proyek termahal dalam sejarah adalah pembangunan sistem jalan raya antar negara bagian di Amerika Serikat. Penyelesaiannya memakan sekitar 35 tahun. Jika dikonversi ke nilai tukar sekarang, biayanya sekitar 9 kuadriliun rupiah, nolnya 15. Semua uang ini ditukar 74.000 km jalan. Itu hampir 2 kali mengelilingi bumi. Ada lebih dari 270 juta kendaraan di Amerika Serikat, lebih dari gabungan mobil di Jepang, Brazil, India, dan Jerman. Tapi dalam hal usaha, jalanan Roma jauh lebih keren. Lebih dari 2000 tahun sebelum mobil pertama, bangsa Romawi membangun jaringan jalan besar 80.000 km panjangnya. Mereka menghubungkan Irlandia ke Mesir dan Turki ke Spanyol. Jalanannya lumayan aman dan para pengunjung bisa menginap di penginapan, makan di kafe, atau mengirim surat dari kantor pos terdekat. Hanya sekitar 30% dari permukaan bumi yang berupa daratan. Laut, sungai, dan danau dunia dipenuhi kehidupan, dan mencatat semua yang tinggal di sana sepertinya sangat berat. Tapi 2.700 ilmuwan dari 80 negara memutuskan untuk bekerja sama dalam melakukannya. Biayanya 11 triliun rupiah. Para ilmuwan menghabiskan 10 tahun untuk mencari spesies lama dan baru. Itu adalah salah satu proyek sains terbesar yang pernah dicoba. Mereka bahkan menemukan sekitar 6.000 spesies ikan, cumi-cumi, dan alga baru. Tembok besar Tiongkok sangatlah panjang, mencapai 21.000 km dan berupa penghalang alami. Panjangnya sekitar 2 kali jarak dari Alaska ke Australia. Mereka membangunnya selama 2000 tahun, tanpa truk, bulldozer, dan listrik. Cuma kekuatan otot manusia. Tiongkok modern pun tidak mau kalah. Dalam 2 tahun, Tiongkok menggunakan lebih banyak beton untuk membangun dibanding Amerika Serikat selama ini. Jalanan, kota, bandara, semua yang ada di sana sangat besar. Bendungan Tiga Ngarai bisa dibilang tembok besar Tiongkok baru. Panjangnya lebih dari 2,3 km dan tingginya 180 meter. Beton dan baja yang dipakai di sini 3 kali lipatnya bendungan Hoover. Ini adalah struktur beton terbesar di dunia yang menelan sekitar 626 triliun rupiah. Lebih dari 1 juta orang harus angkat kaki dari area yang dipakai untuk bendungan ini.
Swiss punya terowongan kereta api terpanjang dan terdalam di dunia. Di bawah pegunungan Alpen yang bersalju, para pembangun menggali terowongan sejauh 56 km. Setiap hari, 200 kereta barang dan penumpang melewatinya. Jumlah bebatuan yang mereka ambil untuk membuat terowongan hampir sama dengan 5 piramida agung. Semua ini menghabiskan 200 triliun rupiah. Mesir adalah salah satu negara tertua di dunia, tapi kini mereka sedang membangun salah satu kota paling modern. Luasnya akan seukuran Singapura dan dihuni 6 juta orang beruntung. Akan ada apartemen, gedung pemerintahan, tempat hiburan, dan bahkan gedung opera. Oh, ada juga taman yang akan membuat taman safari terlihat seperti halaman belakang rumah biasa. Begitu selesai, ini akan menjadi ibu kota baru Mesir. Tapi untuk apa? Pada tahun 2050, Kairo akan dihuni sekitar 40 juta orang. Sepertinya, satu kota baru malah belum cukup. Penerbangan pertama ke bulan memakan biaya sekitar 4 kuadriliun rupiah jika menggunakan nilai tukar sekarang. Tapi SpaceX tidak membiarkan biaya menghalangi perjalanan mereka. Perusahaan ini berencana membangun koloni di Mars dengan populasi 1 juta penduduk pada tahun 2050. Mereka mengklaim, begitu program dimulai, kita bisa membeli tiket ke Mars hanya dengan 1,6 miliar rupiah. Tapi proyek sains terbesar yang pernah ada tentu saja Stasiun Luar Angkasa Internasional. Beratnya setara Boeing 747 dan melintasi luar angkasa dengan kecepatan 30.000 km per jam atau sekitar 8 km per detik. Stasiun ini mengorbit bumi 16 kali per hari dan biayanya tidak murah. Untungnya, sejumlah negara patungan membiayainya. Tapi ini pasti layanan kamar termahal di seluruh galaksi. Biayanya sekitar 170 juta rupiah untuk mengirim sebotol air dari bumi ke stasiun luar angkasa. Hey, kalau harganya semahal ini, air putihnya bisa ditukar es teh aja nggak?